Mama. Berikut panduan bagi papa dan mama dalam mendampingi anak untuk ibadah online. Yang pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Berikan pengertian bahwa ini adalah ibadah, jadi tidak sambil main dan makan dan lain-lain ya. Yang kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa mama mendampingi dan mengikuti ibadah dengan antusias dengan ikut berdoa atau bernyanyi. Yang ketiga, tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silahkan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. Sekian panduannya. Selamat beribadah online. Ibadah online Abi. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, kita ketemu lagi dalam ibadah live streaming Abi Citra Family bersama Kakak Agustina dan Kak Denny dan Kak Ruby. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita, haleluya. Bersama-sama katakan na 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 na. Setiap langkahku ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan. Setiap nafasku ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Katakan di tengah ombak dan badai, di mana ku temukan kasih-Mu sempurna, Tuhanku Allah. Katakan na 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 na. Setiap langkahku ada Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada Tuhan. Setiap nafasku ada Tuhan Yesus. Setiap nafasku ada Tuhan. Katakan di tengah ombak dan badai, di mana ku temukan kasih-Mu sempurna, Tuhanku Allah. Katakan na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Sambil tepuk tangan di atas kepala katakan na 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 na. Lebih lagi na 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 na. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita. Kakak minta adik-adik semuanya untuk lipat tangan. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada Tuhan, hanya ada satu nama Yesus yang menolong hidup kami. Saat ini kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian ini, katakan hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu, katakan mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai
aku, Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari bersama-sama angkat bunyi dari awal, katakan hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Bersama-sama angkat tangan kita. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari lebih lagi katakan, Dia mengasihi. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai. Dia menjagai aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihiku, Dia mengasihi aku. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat ibadah hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan itu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Karena kami rindu untuk boleh menjadi Tuhan pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Kak Yosua lagi seru main perahu-perahuan. Tuh lihat taplak mejanya seperti jadi air yang berombak-ombak. Kak Yosua seru nih karena lipat sendiri. Gimana? Apa kabar adik-adik? Adik-adik udah mulai bosan ya? Gak apa-apa. Adik-adik, walaupun adik-adik tetap di rumah, adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, hari ini Kak Yosua mau bawain firman Tuhan yang ada hubungannya sama perahu. Dengerin baik-baik ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini beribadah kepada Tuhan. Adik-adik dan Kak Yosua seneng deh. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti biasa, Tuhan Yesus sering banget diikutin sama orang-orang banyak. Karena orang-orang banyak itu mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Nah, setelah sore, hari itu Tuhan Yesus memutuskan untuk meninggalkan orang banyak itu. Dan Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, mari kita berlayar ke seberang danau. Jadi
Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu dan perahu itu mulai berlayar disertai oleh perahu-perahu lainnya. Nah, siapa di sini yang pernah naik perahu? Seru ya? Kak Yosua dulu juga pernah naik perahu. Perahunya bentuknya kayak angsa lagi. Tapi enggak. Hari itu Tuhan Yesus benar-benar naik perahu. Dan Tuhan Yesus waktu itu bisa capek juga adik-adik. Bisa lapar juga, bisa ngantuk juga, butuh tidur juga. Karena Tuhan Yesus waktu itu benar-benar menjadi manusia. Nah, adik-adik, pas lagi naik perahu, terus udah gitu anginnya sepoi-sepoi, dan Tuhan Yesus lagi capek, lagi ngantuk setelah dia ngajar orang banyak tadi. Jadi Tuhan Yesus tidur di bagian belakang perahu. Enak banget. Setelah Tuhan Yesus tertidur dengan nyenyak, tiba-tiba suasananya berubah. Ada badai yang besar, angin ribut berhembus kencang, dan ombak air yang tadinya tenang menjadi ombak yang tinggi. Perahunya dibanting-banting ke kiri, ke kanan, naik ke atas, turun ke bawah. Wah, murid-murid Tuhan Yesus yang dari tadi berdiri mulai pegangan dan ada yang jatuh-jatuh. Mereka juga berusaha untuk mengendalikan perahu supaya perahu itu jangan tenggelam. Tapi nggak bisa. Ombaknya kencang sekali. Air mulai masuk ke dalam perahu dengan cepat. Mereka cepat-cepat berusaha untuk ngedayung, untuk ngeluarin air-air yang ada di dalam perahu. Tapi nggak bisa juga. Mereka mulai panik. Mereka takut perahu ini tenggelam. Di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan, ternyata Tuhan Yesus masih tidur. Murid-murid yang ketakutan mulai berpikir, kok Tuhan Yesus nggak bantuin kita sih? Tuhan Yesus kok masih bisa tidur sih? Mereka kemudian mulai bangunin Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus tadi masih tidur di bagian belakang kapal dengan damai dan nyenyak. Tiba-tiba muridnya Tuhan Yesus datang terus ngebangunin Tuhan Yesus. Guru, bangun. Apakah guru tidak peduli kalau kita semua akan binasa? Tuhan Yesus bangun. Habis itu Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan Yesus bilang sama danaunya, diam. Tenanglah. Setelah Tuhan Yesus ngomong seperti itu, adik-adik tahu? Angin yang berhembus kencang tadi tiba-tiba jadi tenang. Dan ombak yang tadi goyang-goyang naik turunin kapal jadi tenang. Semua orang bingung karena tiba-tiba kapal yang tadi diombang-ambing ombak yang besar menjadi tenang. Wih, Tuhan Yesus emang luar biasa deh. Ombak sama danau aja taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, setelah ombak dan danaunya menjadi tenang, Tuhan Yesus nanya sama murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus sedih karena murid-muridnya tidak percaya akan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya malah semakin bingung dan semakin bertanya-tanya. Siapakah orang ini sampai danau dan angin aja tunduk sama dia? Aduh kesian adik-adik, sampai sekarang
murid-murid Tuhan Yesus masih belum tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, adik-adik ingat kan? Tadi waktu murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus, mereka ngebanguninnya sambil ngomel-ngomel. Mereka bilang, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita celaka?" Nah, adik-adik, bener gak iya? Emangnya Tuhan Yesus gak peduli ya sama masalah kita? Ternyata enggak, adik-adik. Tuhan Yesus sebenarnya peduli sama permasalahan kita. Contoh seperti yang tadi. Ketika murid-murid mencoba untuk membangunkan Tuhan Yesus, mungkin Tuhan Yesus sudah bangun, tapi Tuhan Yesus lagi nungguin nih. Kira-kira murid-muridnya minta tolong nggak sama dia? Ternyata benar aja kan? Murid-muridnya nggak langsung minta tolong sama Tuhan Yesus. Mereka malah berusaha untuk setir kapalnya karena mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Mereka berusaha untuk mengandalkan kekuatan, kepintaran mereka sendiri. Nah, adik-adik kayak gitu juga enggak? Waktu adik-adik sakit, enggak bisa belajar karena susah pelajarannya, atau yang lain-lain, adik-adik minta tolong sama Tuhan Yesus enggak? Minta tolongnya sambil marah-marah enggak? Kok Tuhan Yesus gak tolongin aku sih? Aku gak enak nih sakit. Tuhan Yesus sih gak tahu. Nah, adik-adik harus ingat. Tuhan Yesus peduli. Dan Tuhan Yesus bisa tolong adik-adik. Cuma adik-adik tidak boleh mengandalkan kekuatan adik-adik sendiri. Adik-adik harus minta tolong sama Tuhan Yesus. Waktu murid-murid Tuhan Yesus panik, mereka ngebangunin Tuhan Yesus karena mereka mau minta Tuhan Yesus bantuin cedokin airnya keluar dari perahu. Mereka lupa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Ketika mereka bangunin Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus bukannya bantuin cedokin air keluar perahu. Malah Tuhan Yesus menggunakan kuasanya untuk menghentikan badai. Nah, adik-adik, lihat, Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang, dengan damai di saat badai. Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan Yesus juga berkuasa atas maut dan dosa. Makanya kita semua, adik-adik dan Kak Yosua yang percaya sama Tuhan Yesus udah gak perlu takut lagi. Karena kita tahu Tuhan Yesus bisa menolong kita. Nah, bahkan di saat-saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, adik-adik harus ingat kalau Tuhan Yesus sayang, peduli, dan berkuasa dan mau menolong kita semua. Adik-adik gak perlu takut lagi. Semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus akan mendapatkan damai sejahtera karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh karenanya, kami tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan peduli terhadap kami. Tuhan akan menolong kami. Dan kami akan beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk tetap sehat dan tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan juga yang berkenan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik deh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kak Yosua punya lagu. Adik-adik boleh ikutin dan belajar lagunya ya. Pakai gerakan. Lagunya kayak gini. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombangnya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi. Kapalku miring, ombaknya besar, gelombangnya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Yeay! Hari ini Kak Yosua akan menghibur adik-adik dengan mengajarkan cara membuat perahu-perahuan kayak gini. Mau? Yuk kita bikin sama-sama ya. Sekarang kita mulai ya. Pertama-tama adik-adik lipat 2 kertasnya seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini, sekarang kita lipat 2 lagi kertasnya. Seperti ini. Gampang ya. Kertasnya terus dibuka dan lihat. Sekarang di tengah-tengahnya ada garis. Adik-adik ambil ujung yang sebelah atas. Ujung yang nggak bisa dibuka seperti ini. Ini kan bisa dibuka nih. Nah, ambil ujung yang tidak bisa dibuka. Habis itu adik tempelin ujungnya ke garis yang tadi ada di tengah. Habis itu lipat jadi segitiga seperti ini. Udah? Ambil lagi ujung yang sebelah sini. Terus sama. Pertemukan di tengah. Habis itu lipat jadi segitiga seperti ini. Setelah itu adik-adik ambil bagian yang bisa dibuka di bawah, terus lipat ke atas seperti ini. Sudah? Kalau sudah dibalik. Terus lipat juga dari bawah ke atas. Bisa? Pinter. Oke, sekarang kita buka kertasnya. Kertasnya dibuka seperti ini nih. Dibuka. Habis itu dijadiin persegi seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah adik-adik, bagian yang bisa dibuka dilipat ke atas. Bisa? Very good. Balik kertasnya. Dan lipat lagi seperti tadi. Kak Yosua mau ngingetin nih buat adik-adik yang merasa Kak Yosua kecepatan, boleh di pause dan boleh diulang lagi ya. Oke, lanjut. Setelah jadi seperti ini, kertasnya dibuka lagi adik-adik. Dijadikan persegi lagi. Tada! Kalau udah, tinggal 1 step lagi sebelum perahu kita jadi. Kertasnya ditarik ke kiri dan ke kanan seperti ini. Tada! Terus digepengin deh. Jadi deh perahunya. Adik-adik yang baik,
Kalau misalnya adik-adik bingung gimana cara bikin perahunya, adik-adik boleh ajak papa dan mama untuk bantuin adik-adik bikin perahunya ya. Yang penting adik-adik stay at home, tetap di rumah. Oke adik-adik, demikian ibadah kita kali ini. Jangan lupa adik-adik untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, dan jangan keluar rumah. Stay at home. Jangan lupa juga adik-adik baca renungan yang di-share sama kakak-kakak guru sekolah minggu ke WA Mama Papa. Dan ikuti ibadah online Abi Citra Family minggu depan di channel yang sama. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa saja yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.